Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Alim, yang memberikan kita ilmu. Dengan ilmu ini Allah membedakan kita. Al-ilmu kabirun wa in kana hadasan wal jahilun saghirun wa in kana saykhan. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah Subhanahu wa taala, mahfuzat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya orang berilmu itu akan menjadi besar di mata manusia, di mata dunia, walaupun tubuhnya kecil. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu akan menjadi kecil walaupun hartanya besar, walaupun badannya besar. Dapat kita ambil contoh ayah kita, kakek kita, B.J. Habibie, menjadi orang cerdas di Indonesia dan disegani oleh dunia. Allah yang Maha Hidup, yang menghidupkan ruh kita, yang menghidupkan fisik kita. Tapi perlu anak-anak Ustaz ketahui, ada dua makanan yang harus kita sempurnakan dalam tubuh kita ini. Yang pertama adalah makanan fisik yang kita makan setiap hari. Yang kedua, yang penting dan sangat penting adalah makanan ruh. Apalagi ini anak-anak Ustaz, momennya momen Ramadan. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perbanyaklah ibadah, perbanyaklah tilawah, perbanyaklah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin hidup di mata manusia tapi mati di mata Allah. Yang kita inginkan adalah hidup di mata Allah dan hidup di mata manusia dengan ibadah yang telah kita pelajari di pesantren. Maka lakukanlah itu di rumah anak-anak Ustaz. Salawat berikan salam kepada Qudwatul Hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita mengetahui anak-anak Ustaz, sering dilafazkan oleh guru kita, sering dilafazkan oleh ustaz kita di pesantren, al-insan makanu khata' wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Jika nanti anak-anak ustaz di hari pembalasan, di yaumul hisab, ibadah yang kita lakukan 24 jam, ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup tidak sebanding dengan dosa yang kita lakukan, maka satu pertolongan yang kita minta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat apa? Lafazkanlah, basahkanlah lidah kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamu alayka ya Rasulullah. Ayah, bunda yang saya hormati, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah Ustaz yang sangat merindui antum hari ini memberikan nasihat kepada antum sebelum antum berbuka. Apa nasihat yang akan Ustaz sampaikan kepada antum? Nasihat yang Ustaz sampaikan kepada antum adalah 3 momentum yang tidak maksimal kita lakukan. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah Subhanahu wa taala, apa itu momentum? Momentum itu adalah waktu atau peristiwa di mana kita mampu melakukannya. Itu disebut momentum. Kembali lagi ke pertanyaan, apakah kita melakukan atau tidak? Oleh sebab itu, apa 3 momentum yang akan Ustaz bahas pada sore yang berbahagia ini? Yang pertama adalah momentum sahur. Anak-anak Ustaz semuanya Ustaz yakin dan percaya
bangun semuanya sahur dan makan semuanya di waktu sahur. Tapi ingat anak-anak Ustadz, keberkahan di sahur itu memang dimakan. Dengan kita makan, insya Allah yakin dan percayalah, sedikit pun kita makan, di sana keberkahannya sampai nanti azan maghrib kita sanggup untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi ada momentum yang tertinggal di waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu adalah di mana waktunya mustajab doa kita, atau bisa kita laksanakan dengan sholat tahajud. Anak-anak Ustadz, mulai hari ini dan selanjutnya sampai akhir Ramadan, mari kita budayakan, mari kita biasakan diri kita dengan melaksanakan sholat tahajud setelah atau sebelum sahur kita laksanakan. Kenapa anak-anak Ustadz? Di waktu sholat tahajud itu kita berjumpa, berduaan dengan Allah, dan Allah menyaksikan kita. Silakan anak-anak Ustadz minta kepada Allah apa yang anak-anak Ustadz ingin minta. Apakah itu untuk diri anak-anak Ustadz sendiri, untuk masa depan anak-anak Ustadz sendiri, atau untuk keluarga anak-anak Ustadz sendiri, untuk ayah dan bunda kekurangan dan kelebihannya kita mengetahui, kita doakan pada waktu itu. Adik dan kakak kita mengetahui kekurangan dan kelebihannya, kita doakan kepada waktu itu. Dan yakinlah anak-anak Ustadz, pada waktu itu doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini dan sampai selanjutnya, tahajud menjadi kewajiban bagi kita. Anak-anak Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa momen yang sering terlupakan oleh kita? Seyukya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 doa anak-anak Ustaz yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-shaim, yaitu orang berpuasa. Jadi kita waktu berpuasa itu anak-anak Ustaz, doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita berbuka? Tidak salah kita sebelum berbuka itu mengumpulkan makanan, persiapan untuk mengisi makanan kita, untuk melakukan kekuatan fisik kita. Tapi ada hal yang harus kita lakukan, adalah momen doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini dan selanjutnya anak-anak Ustaz, sebelum berbuka yang kita lakukan, berkumpul kita di meja makan, ajak ayah bunda, ajak adik-adik kita, berganti-gantian kita berdoa, dan bersama-sama kita aminkan, insya Allah apa yang kita inginkan nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di bulan suci Ramadan dan berada di tempat doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz, saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang saya terangkan, momen yang terlupakan dan tidak maksimal kita lakukan, yaitu bulan puasa terbagi atas 10 hari setiap bulan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Yang akan Ustaz bahas hari ini adalah akhir dari 10 bulan suci Ramadan adalah terhapusnya atau terhindarnya kita dari azab yang namanya api neraka. Oleh sebab itu anak-anak Ustadz, 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah momen-momen kita lebih menguatkan spirit ibadah kita. Momen-momen kita harus menguatkan ibadah kita. Kita ingat pemain bola di waktu dia striker, waktu mau menggolkan, pasti dia akan melakukan kekuatan yang total, lari sekencang-kencangnya dan menguatkan pikirannya bagaimana bisa mengocek dan bisa menggolkan. Begitu juga selaku pelari. Pelari kalau sudah mengetahui dan melihat garis finish, maka dia akan mengeluarkan energi yang sebesar-besarnya untuk cepat sampai ke jalur finish dan mendapatkan yang terbaik. Begitu juga dengan 10 terakhir bulan Ramadan ini. Hal yang kita lakukan adalah lebih meningkatkan ibadah kita. Quran lebih kuat kita baca, salat sunat lebih banyak kita laksanakan, infak dan sedekah harus banyak kita keluarkan. Karena ini adalah momen terakhir bulan suci Ramadan dan kita akan dibebaskan nanti dari azab api neraka. Siapa yang tidak ingin terbebas dari azab neraka? Pasti kita semuanya. Tetapi pertanyaannya, siapa yang melaksanakan ibadah yang bisa melepaskan dari azab api neraka? 3 inilah yang dapat Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz, pelepas rindu Ustaz kepada antum, dan semoga sebaliknya juga antum cepat hadir ke pondok ini. Mari kita doakan pondok kita ini, dan kita doakan negara kita ini, kita doakan Indonesia ini dengan doa-doa istijabah antum. Corona hilang di bulan Ramadan. Terima kasih ayah bunda, anak-anak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan.